Ya, jadi Yesus memiliki kuasa itu sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Nah, ketika saya mengatakan begini, maka ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau memang Yesus itu punya kuasa atas dirinya sendiri, ya, dia punya kuasa. Lalu kenapa dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah diperintahkan oleh Allah. Kalau Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, berarti Allah lah yang mengerjakan tanda-tanda ajaib itu, bukan Yesus. Nah, mari kita lihat ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-30. Ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ini perkataan Yesus ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Allah, kehendak Bapa yang mengutus Dia. Maka dari ayat ini orang-orang berkata bahwa kuasa yang dimiliki Yesus bukan atas dirinya sendiri. Bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan datang dari Allah. Nah, saudara, saya senang sekali ketika ada orang-orang yang bertanya seperti ini. Artinya mereka ingin tahu, ya kan, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, seringkali ketika saya mencoba untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya selalu mengatakan bahwa penting bagi kita untuk membaca Alkitab secara menyeluruh, ya. Jadi Alkitab itu tidak boleh hanya ditafsirkan dengan beberapa ayat yang kita baca. Alkitab harus ditafsirkan secara menyeluruh. Nah, untuk Yohanes pasal 5, ini khusus sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Ya, jadi itu cerita Alkitab yang ada di dalam Yohanes pasal yang kelima, ya, di mana Yesus menyembuhkan ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Nah, ketika Alkitab menceritakan ini, penting kita untuk mengerti, memahami bahwa orang lumpuh ini sudah lebih tua dari Yesus, tanda kutip ya, secara manusia. Kenapa? Karena waktu Yesus melayani orang lumpuh ini berkisar ketika Yesus berusia 32 tahun atau 33 tahun. Sementara orang ini sudah sakit selama 38 tahun. Artinya mungkin dari lumpuh, dari dia lahir pun dia sudah sakit lumpuh. Nah, biasanya orang kalau lahir lumpuh sudah sulit untuk berjalan. Tidak mungkin untuk bisa berjalan kembali, saudara. Sulit untuk mengalami kesembuhan. Tetapi Yesus mendatangi orang yang lumpuh 38 tahun ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kuasa kesembuhan yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Ya kan? Yesus tidak pernah mencari penyakit-penyakit yang ringan seperti sakit kepala, atau sakit flu, atau sakit hati. Tidak ya. Tapi Yesus secara sengaja, saudara-saudara ya, mencari orang-orang yang sakitnya benar-benar parah. Kenapa, saudara? Karena memang kuasa yang dimiliki oleh Yesus jauh lebih besar daripada semua kelemahan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Maka saya seringkali mengatakan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, jangan sampai saudara kehilangan harapan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar daripada semua pergumulan kehidupan yang dapat kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun ini, maka terjadilah yang namanya perdebatan. Kenapa terjadi perdebatan? Karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat. Maka itu dipermasalahkan. Orang-orang tidak bersyukur dengan kesembuhan yang dialami. Ini orang ini lumpuh 38 tahun loh. Ketika disembuhkan seharusnya orang bersyukur ya. Seharusnya orang-orang itu berkata betapa luar biasanya, ya, betapa baiknya Tuhan. Tapi sebaliknya mereka mempermasalahkan kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat. Hari di mana seharusnya tidak ada seorang pun bekerja, termasuk mendoakan orang yang sakit lumpuh. Ya. Maka kemudian dalam Yohanes pasal yang kelima, saya ingin sedikit menjelaskan ini agar saudara punya pemahaman. Dikatakan saudara-saudara ya, dalam Yohanes pasal yang kelima di ayat yang ke-17, Yesus pun berkata kepada mereka yang mengkomplain Yesus ya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dia berkata di ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.
Jadi Yesus mengatakan kepada mereka yang berkata bahwa tidak boleh melakukan kesembuhan pada hari Sabat. Yesus menjawab, Bapakku ya bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara mendengar itu, maka orang-orang Yahudi menjadi marah. Kenapa mereka menjadi marah? Karena ketika Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, ada makna yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Ada dua makna. Makna yang pertama, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena ketika dia menyebut Allah sebagai Bapanya, itu berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, para pendengarnya tidak bisa menafsirkan hal yang lain. Itu yang mereka tafsirkan. Ya, jadi memang kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yesus satu-satunya yang melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus ingin memperkenalkan dirinya adalah pribadi yang kedua dalam ketritunggalan itu. Amin. Ya. Ketika dia berkata Allah adalah Bapanya, maka dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dia juga menyamakan dirinya dengan Allah ketika dia mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sendiri. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-18, ya inilah respon orang Yahudi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Maka saudara-saudara orang Yahudi menjadi marah kemudian berikhtiar untuk membunuh Yesus. Nah, saudara tahu kenapa Yesus itu mati disalibkan, dibunuh? Karena pengakuan-pengakuan yang Yesus sampaikan mengenai ketuhanannya itu sendiri. Makanya kemudian saudara-saudara Yesus menjelaskan di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-47. Lembaga Alkitab memberikan judul kesaksian Yesus tentang dirinya. Di ayat yang ke-30 dia berkata bahwa anak tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia tidak melihat Bapa. Seharusnya ketika orang baca ini, orang harus mengerti bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Makanya Yesus pernah menyampaikan sebuah kalimat, aku dan Bapa adalah satu. Yakni Yesus memiliki esensi yang sama dengan Bapa, yakni Allah itu sendiri. Ya, jadi ketika kita menyinggung Yohanes pasal yang ke-5 ayat 30, itu bukan berarti bahwa Yesus adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Justru ayat ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah itu sendiri. Karena mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka Yesus pun mencoba menjelaskan. Dia berkata, saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa melihat daripada Bapa. Artinya apa yang Bapa lakukan itu juga yang dilakukan oleh anak. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, setidaknya percayalah dengan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan.